Sebelum kami mulai dari pengumuman pada jemaah pertama dan pelaksanaan zuhur pada hari ini tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2024, yaitu pada pukul 11.37 waktu Indonesia bagian barat. Dan dipertindak sebagai imam sekaligus khotib, insyaallah Ustaz Heri Mustafa SSMA Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah berada di Masjid Al-Aqsa ini bersama kita. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas sekalian Ustaz. Kemudian insyaallah Jumat pekan depan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 November 2024, yang benar sebagai imam sekaligus khotib Jumat pekan depan insyaallah Ustaz Abdul Rahman Wahid SSMA Hafizahullah Ta'ala. Dan informasikan kepada para jamaah, khususnya pada ikhwan yang masih berada dalam perjalanan di masjid atau masih dalam ruang kerja, silakan mempersiapkan diri untuk beribadah di masjid karena sholat Jumat akan kita mulai kurang dari 10 menit ini. Dan mari kita berusaha untuk tiba di masjid sebelum khotibah akbar supaya kita mendapatkan pahala sholat Jumat yang sempurna. Kemudian kepada para jamaah yang sedang berada di masjid, silakan mengisi sholat terlebih dahulu. Sekiranya satu dua dan satu yang saya kosong silakan isi dahulu, karena begitu besar faedah pahala yang kita dapatkan ketika kita berusaha mendapatkan sosial mungkin kita sholat Jumat atau sholat berjamaah. Kemudian ada para jamaah yang berkomunikasi dengan dijaga gaya komunikasinya disesuaikan sesuai dengan itu khususan kita dalam menyimak dan menjalankan Al-Quran dan juga khususan kita dalam sholat berjamaah. Sekali lagi kepada para ikhwan dan para jamaah yang masih berada di dalam masjid ataupun masih di ruang kerja, silakan untuk bersiapkan diri bergabung di masjid karena saat Jumat akan kita mulai dari 10 menit tadi. Dan mari kita berusaha tiba di masjid sebelum khotibah akbar supaya kita mendapatkan pahala sholat Jumat yang sempurna. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan majlis yang sedang dimuliakan Allah yang dibanggakan oleh malaikat di hari Jumat yang mulia ini, yaitu di mana kita bersama-sama berkumpul bertakarub kepada Allah, berkumpul dalam rangka untuk menambah ilmu, berkumpul dalam rangka menambah iman, berkumpul dalam rangka kita menambah ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat untuk masuk surga yang kata Allah, innal muttaqina mafaz, innal muttaqina fi dhilal wa unur, innal muttaqina fi jannatin na'im. Berdasarkan ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Quran memberikan isyarat bahwa ketakwaan adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Ketika dia dimasukkannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus tahu bagaimana cara menjalani semua perintah Allah dan tahu cara bagaimana menjauhi larangan. Saudara-saudara yang Nabi Muhammad SAW sahabat dan kepada umatnya, dan mudah kita termasuk orang yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Rasulullah SAW nanti di yaumul mahsyar disebabkan karena cintanya kepada Rasulullah SAW dengan banyak melepaskan salawat kepadanya khusus di hari Jumat dan melakukan atau mengikuti sunnah-sunnahnya, cara hidupnya, dari mulai dari perkataannya, dari namanya perbuatannya, dari berbagai aktivitas kehidupannya. Semoga Allah memberikan kita, amin ya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu penyakit yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dihindari oleh umat ini adalah al-hasad. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan kalimat atau hal-hal yang agar kita termasuk terhindar dari hasad itu adalah Allah abadikan dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq hingga akhir ayat, maka kita akan temukan wa min syarri hasidin idza hasad. Kita harus pahami kenapa hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini sesuatu yang harus dihindari oleh yang namanya umat yang beriman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang pertama al-hasad itu ternyata bisa merusak itu al-hasad yusil iman. Hasad itu bisa merusak iman seseorang. Semangat orang beribadah, semangat orang dalam ketaatan akan hilang ketika hasad dalam ada dirinya. Kita dalam menemukan sejarah bagaimana iblis yang dulu disebut jin azazi, jin yang sangat mulia. Dia dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadahnya. Namun karena hasadnya dia, dengkinya dia, irinya dia kepada Nabi Adam alaihissalam, maka akhirnya dia dijatuhkan derajatnya, dijatuhkan itu namanya, kemudian menjadi penghinaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai yang disebut dengan ke dalam neraka atau dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, jadi summa na'udzubillah. Maka wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari pada sholat wajib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Falaq 3 kali. Ini membuktikan bagaimana Nabi berusaha untuk menjaga hati dan menjaga hati dari umatnya untuk senantiasa menghilangkan al-hasad al-madhum, yaitu kedengkian yang merusak, kedengkian yang tercemar. Berbeda halnya kalau kita adanya rasa iri, itu dalam hal namanya mahmudah, sesuatu yang positif. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa sesuatu yang positif iri itu diperkenankan bila kalau ada seseorang wajud yang mereka terbiasa yang hubungan lewat nahar, dia biasa membaca itu Al-Quran yang umur, dia membaca Al-Quran Al-Karim yang sunnah, dia membaca Al-Quran Al-Karim dari waktu namanya pagi dan petang. Artinya dia tidak pernah meninggalkan Al-Quran Al-Karim dalam hidup, tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran, tidak pernah meninggalkan mengkaji Al-Quran Al-Karim. Maka sebenarnya kita sebenarnya muslimin aku berusaha untuk sampai seperti apa yang kita lihat dari gambaran manusia yang perlu kita irikan. Yang kedua adalah
adalah orang yang terbiasa hidupnya pagi petang, bukan hanya pagi petang membaca Quran, mengkaji Quran, tapi juga kita harus iri kepada orang yang terbiasa berinfak, bersedekah setiap hari, walaupun hidupnya kekurangan, walaupun hidupnya keterbatasan, tapi kita harus melihat menjadi gambaran betapa luar biasa tawakalnya dia kepada Allah, bahwa Allah akan menjadinya wa anfaqtum syai'an wa yusru. Barang siapa yang dia berinfak sedikit saja, maka Allah langsung gantikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekalian dirahmati Allah. Itu adalah orang yang patut kita iri dengan apa yang dia lakukan karena kebaikannya. Namun yang disebut al-hasad mazmum atau hasad didengki yang karena apa? Ini merusak yang namanya orang, kehidupan orang dan sebagainya, mungkin karena faktor duniawiannya, maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua agar kita menjadi orang-orang yang semawas terhadap penyakit ini. Yaitu Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad, jauhilah hasad, kata Nabi. Fa innal hasada yaquluna haq ya hasanah, karena dia memakan itu nama kebaikan sebagaimana takun nar atau sebagaimana api menghabiskan itu namanya kayu. Artinya jemaah sekalian, ternyata akibat karena hasad yang terus ada pada diri manusia itu menyebabkan merusak amal kebaikan yang telah dia torehkan, yang telah dia lakukan. Inilah salah satu pintu-pintu syaitan. Inilah salah satu pintu-pintu yang harus kita hindari. Ada pintu-pintu yang disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Baqi. Inilah pintu-pintu yang paling awal sehingga membuka pintu-pintu keburukan-keburukan. Aku lihat astagfirullah wa lakum. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Sallallahu wa sallim ala habibina wa syafiina sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Baik Allah, insyaallah وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga persaudaraan, ukhuwah Islamiyah dan rangka jaga saling menghormati perbedaan. Karena al-hasad itu ternyata adalah sikap yang bisa membuat orang itu tidak bisa menghargai perbedaan, tidak bisa menghargai berbagai macam namanya perilaku ada dalam pemikiran manusia. Karena al-hasad inilah yang harus dijauhi oleh orang beriman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat satu kalimat Nabi mengatakan, jadilah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jadi hamba-hamba ikhwan, menjadi hamba-hamba Allah, menjadi hamba-hamba yang bersaudara, hamba bersaudara, hamba yang bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selamat tujuan sahabat, kita semua mencari Allah. Tujuannya dan rangka untuk mendapatkan dari Allah di surganya dan menuju Rasulullah SAW. Maka seperti nama mu'minuna, maka itu sungguhnya adalah karena dia orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah saudara. Maka dia menggunakan kata mukmin bukan muslim, karena itu percaya. Artinya percaya kepada Islam, percaya kepada sama nama manusia, maka semuanya dia akan bisa bersaudara jalannya. Maka kata Nabi, ketika ada itu pada diri seseorang demikian, maka dia harus menghindari hal-hal yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Penyakit al-hasad. Jangan sekalian yang dirahmati Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diberikan hidayah dengan taufik di dalam hidup kita. Karena kita tahu setiap orang berbeda dengan nikmatnya. Setiap orang
tiada apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan tidak dari hasad itu. Maka ketika kita bicara orang mendapat nikmat dunia, maka kita harus lihat asbab itu dan paling tertawa nikmat. Kalau ketika orang mendapat nikmat akhirat, kita cari melihat dia dari nikmat yang lebih besar dan yang lebih tinggi daripada ini. Yang kedua adalah harus membaca surah Al-Falaq agar tidak ada sifat hasad atau tidak ada orang yang memilikinya. Kemudian yang ketiga, harapannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ada tidak dari itu adalah ista'inu ala qadar hawadith al-iman fa inna kulli nikmat mahsud. Nabi mengatakan kalau setiap segala nikmat yang dihasilkan ketika kita mau dari hasilkan dari nikmat apa, maka lebih nikmat. Setiap hajat yang kita dapati jangan didekatkan kepada orang lain, dan karena setiap tidak nikmat itu keluar maka hasil tidak dibuka, sehingga banyak penyakit air, banyak pertebaran penyakit air, sehingga orang sakit tanpa sebab, ada orang mati tanpa sebab dan sebagainya. Itu adalah awal dari adanya maksud orang-orang yang dengki atau iri terhadap nikmat dari Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua dalam demikian. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. هذا العام من هذا الشيخين هذا العام النتيجة الحمد لله يبين بك الكريم على السلطان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم لا تدعو أهلك ولا تسرع اللهم لا تدعو وفتح وحكم إلا الفرد والظالم الهدي والمريض والسقية والمؤمن الذي والمجاهد الصدر إلى هذا الدنيا والراحمين. اللهم الحق حقا وارزقنا كلمة الباطل في الجنابة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعمل والغنى. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك أما يبلغون حبك. اللهم نعوذ بالله سوء الرسول صاحب السلوكات من القامة. اللهم نعوذ بك من جهل البلد وسوء القدر للعادة. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحولنا في الجنة بمنك ومن سخطك. اللهم إني أحضر الأسد الأخبار اللهم أعلم بلاد الدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأحد ذات رسول الله بينهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والقربى والعمل بالمعروف والنهي عن المنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
مرحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. والحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
اللهم لا يكون في رسولك وعصم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. والله الله